Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang terpuji atas kesempurnaan dan keagungan, yang terpuji atas kenikmatan demi kenikmatan, yang mana termasuk kenikmatannya yang besar dan agung ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan untuk kita, memampukan kita untuk memanfaatkan dan meluangkan sebagian waktu kita dalam ketaatan. Karena sebagaimana dikatakan oleh sebagian ulama, nafsuka hadza kasayf in lam taqta' bihi qata'ak. Jiwamu itu seperti pedang, jika tidak kau gunakan untuk kebaikan sebagai senjata yang menguntungkan engkau, dia akan merugikanmu. Sebagaimana juga para ulama mengatakan, man lam yushaghil nafsahu bil haqq syaghalathu bil batil. Jiwa itu kalau tidak disibukkan dengan hal-hal positif, hal-hal buruk, hal-hal negatif punya potensi besar untuk menjadi kesibukan si jiwa tersebut. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melindungi kita dari kejelekan diri kita, jiwa kita, dan amal-amal kita, sehingga kita mampu pada kesempatan sore hari ini berkumpul mempelajari hal-hal yang dengannya kita berharap terwujud kebaikan besar untuk dunia kita dan juga akhirat kita. Karena ketika kita berbicara tentang uququl walidain, kedurhakaan terhadap orang tua, kita berbicara tentang keburukan yang dampak negatifnya disegerakan di dunia, sebagaimana hukuman di akhirat pun sudah menunggu. Nah, maka dengan belajar kita berharap kita lebih punya alasan dan motivasi untuk bersabar dan berbakti kepada kedua orang tua kita. Dengan belajar dan belajar, kita berharap sebagai anak kita lebih punya inisiatif. Inisiatif kita akan lebih banyak terkait dengan bagaimana kita berbakti kepada kedua orang tua kita, dan itu yang akan dinilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dengannya ketika seorang hamba punya inisiatif yang banyak untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, tidak akan muncul dalam listnya, tidak akan muncul dalam daftarnya hal-hal yang merupakan kategori kedurhakaan terhadap kedua orang tua. Sampai kemudian jiwa kita punya ruang untuk keburukan karena dia tidak diisi dan dipenuhi dengan kebaikan. Dan juga inna min thawabil hasanati al-hasanati ba'daha. Balasan atas sebuah kebaikan adalah kebaikan-kebaikan lain menjadi lebih mudah. Dengan kata lain, keburukan pun jauh, tidak punya celah untuk kemudian dia masuk. Maka semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hamba yang lebih punya inisiatif, lebih banyak inisiatif untuk mewujudkan birrul walidain. Dulu sebagian salaf rahimahullah ta'ala seperti Umar bin Dhar, ketika ditanya kaifa kana birru ibnika bik, bagaimana birrul walidain anak Anda terhadap Anda, apa yang Anda cermati dari anak Anda terkait dengan birrul walidainnya terhadap Anda, maka beliau mengatakan ma masyitu naharan qat illa masya khalfi wala lailan illa masya amami wala raqa satahan ana tahtuh. Ya, anak saya sangat berbakti kepada saya sampai tidaklah di siang hari kita berjalan kecuali dia berada di belakang saya, sedetail itu. Dan tidaklah kita berjalan bersama di malam hari kecuali dia berada di depan saya melindungi orang tuanya. Dan tidaklah dia pernah menaiki atap yang saya berada di bawahnya. Inisiatifnya sekali lagi apa lebih. Sampai anak punya pikiran seperti ini, inisiatif semacam ini, wallahul musta'an, maka pintu atau celah untuk anak semacam ini berbuat uququl walidain lebih apa? Minim. Enggak sampai ke sana dia. Sekedar berjalan di depan atau di belakang pun semuanya dengan pertimbangan untuk kebaikan orang tuanya. Di siang hari karena aman sebagai bentuk pengagungan dia berjalan di belakangnya. Di malam hari ketika ada kekhawatiran, si anak berjalan di depan orang tuanya dan tidak pernah dia menaiki tempat yang mana apa? Orang tuanya berada di bawahnya. Sekedar berada di atap yang orang tuanya di bawahnya saja, seorang anak yang berbakti feel-nya sudah lain-lain. Maka jangankan mengangkat suara, apalagi
membanting pintu, apalagi melotot atau menajamkan pandangan kepada kedua orang tua, atau melakukan hal yang jelas tidak disukai orang tua, atau mengomentari masakan orang tua, atau hal-hal yang semisal itu, akan jauh. Benaknya dipenuhi dengan inisiatif-inisiatif positif. Nah, ketika benak seorang dipenuhi dengan inisiatif-inisiatif positif, yang akan muncul pun kemudian inisiatif-inisiatif positif yang lain. Inisiatif-inisiatif yang negatif atau reaksi-reaksi sesaat yang negatif tidak akan bisa masuk. Peluangnya lebih sedikit dibandingkan anak yang memang tidak punya inisiatif sebanyak itu. Kemungkinan dia untuk karena emosi atau karena capek kemudian mengangkat suaranya itu besar. Anak semacam ini yang disampaikan oleh Amr ibn Dhar atau Umar ibn Dhar, yakin anak semacam ini untuk berbicara depan orang tuanya dia milih redaksi, dia melihat situasi dan kondisi, dia berpikir kira-kira orang tuanya sedang enak atau tidak untuk mendengar apa yang akan dia sampaikan. Dia selalu berpikir orang tuanya bagaimana supaya baik. Inisiatif-inisiatifnya adalah representasi maksud baik untuk kedua orang tuanya. Tidak hanya tidak ada maksud buruk, bahkan tidak ada yang muncul dari seorang anak sebagai inisiatif kecuali dihayati sebagai bentuk memaksudkan kebaikan untuk kedua orang tuanya. Tidak hanya reaksi yang kosong dari penghayatan, enggak, tapi semuanya sudah dipikirkan matang, ini untuk kebaikan orang tua. Wallahu al-musta'an. Nah, maka itu kenapa kita belajar, kita berharap inisiatif-inisiatif positif terkait dengan sikap berbakti kepada kedua orang tua lebih mendominasi kita, sehingga kita terlindungi dari sisi buruk jiwa kita ya, yang bukan terkadang selalu mengatakan kepada keburukan. Inna nafsa la'ammaratun bisu. Seringnya kita sebagai anak lebih memikirkan kita dapat apa dari orang tua kita dibandingkan memikirkan orang tua kita dapat untung apa punya anak kayak saya, apa yang bisa dimanfaatkan dari orang tuanya. Wallahul musta'an. Maka hal-hal yang semacam itu yang mungkin menjadi sebab minimnya kadar taufik yang Allah berikan kepada kita. Salat kita pun ala kadarnya, puasa kita pun ala kadarnya, doa-doa kita pun ala kadarnya, zikir kita pun ala kadarnya. Sebagaimana kondisi sebagian wanita misal yang dipaparkan oleh para ulama, yang sering kemudian muncul pertanyaan, saya sebelum dan setelah nikah kok lain. Saya sebelum nikah Masya Allah sholat sunnahnya, puasa sunnahnya, qiraatul Qur'annya, ibadah saya Masya Allah. Setelah nikah sensasi kenikmatan dalam beribadah, dalam melakukan ketaatan itu jauh berkurang. Terkadang akhirnya yang disalahkan adalah apa? Kondisinya yang sekarang yang penuh dengan apa? Kesibukan. Padahal kalau Allah mau sesibuk apapun dia, bukan suatu hal yang sulit untuk Allah jadikan yang bersangkutan tetap punya feel sebagaimana ketika dia sebelum apa? Menikah dan punya banyak kesibukan tersebut. Dia akan tetap bisa merasakan lezatnya ketaatan. Bahkan dengan semakin banyak ketaatan yang dia lakukan terkait dengan perannya sebagai seorang istri. Maka Rasulullah inthabat dalam sebuah hadis ya, dinisbatkan kepada Rasulullah SAW, beliau menyampaikan demikian, la tadhuku imra'atun halawatal iman hatta tuaddi haqqa zawjiha. Seorang wanita tidak akan pernah merasakan lezatnya ketaatan, makna-makna keimanan sampai dia menunaikan apa yang menjadi hak suaminya. Bisa jadi yang menjadi sebab dia kehilangan feel untuk melakukan ibadah dan ketaatan, kelezatan yang ada itu karena apa? Dia punya PR dan nggak dikerjain. PR-nya ketika sebelum nikah lain, setelah nikah apa? Lain. Kaitannya, korelasinya dengan topik kita adalah bisa jadi yang menjadikan kita nggak kunjung punya grafik ketaatan yang bagus adalah karena kita inisiatifnya terkait dengan birrul walidain itu minim, miskin, sedikit. Sebagian salaf rahimahullah disebutkan ketika dipenjara bersama dengan orang tuanya, yang dia pikirkan adalah kenyamanan orang tuanya. Dia berpikir gimana supaya di malam hari yang dingin orang tuanya istirahat dengan hangat. Dia cari kayu bakar, dia kumpulkan kayu bakar, dia bakar dan dia dekatkan ke posisi tidur orang tuanya. Ketika kemudian sipir tidak mengizinkan, dia punya inisiatif lain. Dia isi air di ember, kemudian dia dekatkan ke lentera, ketika hangat kemudian didekatkan ke orang tuanya. Inisiatif-inisiatifnya muncul. Yang semua itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tapi modal awalnya yang dengannya seorang hamba
kemudian dianggap pantas untuk mendapatkan pertolongan dari Allah adalah keseriusan dan kejujuran. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wallahul musta'an. Nah, maka itu diantara motivasi kenapa kita mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan kedurhakaan, karena sebagaimana dikatakan araftu syarra la li syarri walakin li tawakki. Saya berusaha mengenali kejelekan bukan dalam rangka untuk saya melakukannya, tapi agar saya bisa mengantisipasinya. Wa man lam ya'rifi syarra minal khairi waqa'a fi. Karena barang siapa yang tidak bisa mengenali keburukan, hanya mengenali kebaikan, maka niscaya dia akan terjatuh dalam keburukan tersebut. Dan ternyata dari sekian banyak poin kita sudah masuk ke poin 21, hampir semuanya apa? Checklist, centang. Pantas sholatnya susah untuk khusyuk. Pantesan tarawih 45 menit terasa apa? Terasa lama. Tarawih lama itu cuman ada zaman-zaman dulu mungkin. Enggak. Ya berarti mungkin apa namanya di negara-negara Arab saja. Enggak. Allahul musta'an. Qudratullah, kemampuan Allah Subhanahu wa taala di mana la yu'jizu syai'. Allah tidak akan pernah menghadapi kesulitan dalam apa yang menjadi kehendaknya. Itu berlaku di setiap waktu dan tempat. Istrinya Fir'aun saja apa? Diberikan kemampuan oleh Allah untuk tetap istiqomah dan meminta kepada Allah apa? Rumah di surga. Daraballahu mathalan lilladzina amanu imra'ata fir'auna id qalat rabbi ibni li indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini minal qaumidz zalim. Maka apa yang sedang kita lakukan adalah kita sedang mengumpulkan faktor-faktor yang dengannya kita lebih mampu untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Untuk kepentingan siapa? Apakah kedua orang tua kita? Tidak. Yang paling berkepentingan adalah kita. Sebagaimana kita mendidik anak-anak kita agar menjadi pribadi yang berbakti kepada kedua orang tuanya, bukan karena kita sebagai orang tuanya butuh hal itu, bukan, tapi karena kita tahu anak kita tidak akan berkah kehidupannya, tidak akan baik dan bahagia kehidupannya di dunia ataupun di akhirat kecuali dengan mereka berbakti kepada kedua orang tuanya. Yang sedang kita sebagai orang tua yang bisa kita lakukan adalah memudahkan dan mengkondisikan agar supaya anak kita berbakti kepada kedua orang tua kita, agar anak kita punya alasan yang cukup banyak, cukup ya untuk menjadikan mereka berbakti kepada kedua orang tuanya. Maka di sini poin ke-22 yang masuk kategori sikap durhaka terhadap kedua orang tua adalah takhalli anhuma waqtal hajah awil kibar, berlepas diri, menjauh, cuci tangan, ya, apapun alasannya. Kita paling cerdas kalau apa? Nyari alasan. Alasannya misal apa? Aku wedi mangko ngerprek, jarene ngerprek kok mambune apa? Ngeradota mambune wangi, ngerprek mambune apa? Sing ora enak. Alasan mah ada aja. Kita paling cerdas. Kadang itu kita disekolahin sama orang tua itu kadang apa? Kecerdasannya dipakai untuk hal-hal yang kayak gitu. Sebenarnya apa? Kita jengah ya dengan kondisi hidup yang harus memikirkan orang tua, mempertimbangkan orang tua. Maka akhirnya apa? Apapun bahasanya kita apa? Takhalli anhum waqtal hajah awil kibar. Kita berlepas diri dari kedua orang tua kita pada saat mereka membutuhkan kita atau ketika mereka sudah mulai menua. Pinter kadang. Kita terkadang pinter mengemas apa yang hal buruk yang kita lakukan dengan kemasan yang menunjukkan apa? Ya, dengan kemasan yang mengesankan kalau kita tuh sebenarnya pengen kebaikan untuk orang tua kita. Kasihan orang tua kalau saya dekat dia malah nanti jadi pikiran. Fa ba'dul aulad idza kabur wasara lahu amal yataqadi muqabilahu malan takhalla an walidayhi. Sebagian anak ketika dia mulai dewasa dan dia menjadi punya penghasilan sendiri, punya pekerjaan yang darinya dia bisa mendapatkan income, dia kemudian berusaha untuk menjauh dari kedua orang tuanya. Washtaghala bi khassati nafsihi. Kemudian menyibukkan dirinya dengan urusan pribadinya. Nanti kalau ada masalah baru apa? Pulang ke rumah, ya toh? Cerita sama orang tuanya, bikin pusing orang tuanya, dikasih solusi, nggak dikerjain juga, datang masalah kedua lagi dan seterusnya. Anak-anak seperti ini polanya seperti ini, kurang lebih sama. Orang tua dijadikan seperti akar, tidak ada rotan akar pun. Nah, maka ini termasuk diantara bentuk kedurhakaan yang terkadang luput dari deteksi kita bahwasanya itu kedurhakaan. Menjauh dari kedua orang tua, tidak peduli dengan ya problematikanya,
tidak peduli dengan apa yang menjadi beban pikirannya. Tahu orang tuanya ada masalah, aku ora pengen mumet lah, mending apa? Sing ado bae. Innamal a'malu binniyat. Amalan tergantung pada niatnya. Dan terkadang kita tuh mampu menipu diri kita. Terkadang kita tidak mau keluar dari zona nyaman. Meskipun itu opsi yang harus diambil sebagai bentuk ketaatan dan bakti terhadap kedua orang tua. Sebagian anak Masya Allah kerja di Jakarta, sudah punya posisi, sudah punya masa depan di sana. Orang tuanya bilang pulang nak, cari kerjaan di sini saja, dekat sama bapak ibu. Pulang sebagian, bisa kok ternyata. Sebagian orang meninggalkan kedua orang tuanya, kemudian kompensasi sibuk bikin status rindu rumah, rindu orang tua. Nonsen. Ini apa? Ini adalah apa? Pembenaran terhadap sikap-sikap. Selagi tidak ada aksi nyata pasca penyesalan akan kesalahannya dan dia masih berada di pola yang sama, maka sejatinya itu hanya pembenaran. Saya sudah menyesal. Maka termasuk bentuk kedurhakaan adalah itu. Kalau belum mandiri mah dia ngerepotin orang tua. Begitu mandiri, merasa bisa berdiri sendiri, ya, pengen punya kisah hidup yang lain, akhirnya apa? Meninggalkan apa? Orang tuanya. Tanpa memperdulikan apa yang ada di benak orang tuanya, apa yang sedang dipikir orang tuanya, apa bebannya. Ini adalah apa? Kedurhakaan. Mudah saja untuk mendeteksi apakah ini kedurhakaan atau tidak. Posisikan diri kita sebagaimana orang tua kita. La yu'min ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Posisikan diri kita sebagai orang tua kalau punya anak kayak kita. Nah, poin ke-22 di antara bentuk kedurhakaan adalah tabarru minhuma wal haya min dzikrihima wa nisbatihi ilaihima. Ini warna lain kedurhakaan. Yang ke-22 ini berlepas diri dari kedua orang tua. Dalam artian tidak pengen dikait-kaitkan dengan Z bapak saya, Z fulana ibu saya, nggak pengen dikait-kaitkan, nggak pengen dikait-kaitan antara haya, malu, gengsi, ya, atau yang semisalnya. At-tabarru minhuma, berusaha agar tidak dikait-kaitkan dengan kedua orang tuanya. Wal haya min dzikrihima, malu kalau apa? Dikait-kaitkan dengan apa? Kedua orang tuanya. Wal haya min nisbatihi ilaihima, dan malu kalau dinisbatkan kepada apa? Kepada kedua orang tuanya. Ini anaknya Pak Fulan, enggak usah bilang anaknya Pak Fulan. Z, malu dia disebut bapak, malu. Ya, penulis di sini mengatakan wa hadza min aqbahi ghairil uquq, dan ini adalah bentuk terjelek dari kedurhakaan terhadap orang tua. Bentuk yang paling rendah, bentuk yang paling menjijikan dari sikap seorang anak yang durhaka terhadap kedua orang tuanya. Orang yang pada dirinya masih ada keimanan, masih ada fitrah yang lurus, masih ada karam, kebaikan, kemuliaan, tidak akan sampai seperti ini. Tidak akan sampai ke level ini. Sampai kemudian berada di level malu dikait-kaitkan dengan orang tuanya, ini berarti sudah setelah akumulasi demi akumulasi, keburukan demi keburukan, keburukan demi keburukan, sampai oleh karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang semacam ini dikategorikan sebagai dosa besar. Man nasaba ila ghairi abi, kata Rasulullah. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menisbatkan dirinya kepada selain bapaknya, ya, atau karena aib, malu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkategorikannya sebagai dosa besar. Fa ba'dul aulad ma in yartafi' mustawahul ijtimai aw yataraqqa fil wadhaif al-kabira illa wa yatanakkaru liwalidayhi wa yatabarra'u minhuma wa yakhjalu min wujudihima fi baitihi bi asyaihima al-qadimah. Sebagian anak-anak ketika dia merasa status sosialnya sudah naik, levelnya sudah naik, atau jabatannya di tempat dia bekerja sudah naik, dia langsung apa? Punya inisiatif agar tidak dikait-kaitkan dengan apa? Kedua orang tuanya. Dia pengen berlepas dari kedua orang tuanya, bahkan malu jika teman-temannya, rekan-rekannya, tetangganya, kenalannya, koleganya mendapati dia bersama dengan kedua orang tuanya, apalagi ketika orang tuanya mengenakan pakaian yang menunjukkan apa? Keterbelakangan. Orang tuanya nggak pinter untuk menyesuaikan penampilannya, cara bicaranya. Sebagian anak menyampaikan, saya sebenarnya malu, saya nggak tahu apa yang dipikirkan orang tua saya ketika ngasih nama saya Fulan. Saya tinggalkan nama ini sejak lama. Saya nggak tahu apa yang dipikirkan orang tua saya ketika memberikan nama saya dengan nama itu. Padahal namanya baik. Namanya baik. Saya sebenarnya namanya apa emang? Ini Ustaz. Ya baik lah. Enggak, saya malu dari dulu, saya malu saya. Akhirnya apa? Jadilah nama hijrah sebagai apa? Sebagai celah untuk
untuk tidak mengapresiasi nama yang sudah diberikan oleh orang tuanya. Yo namanya orang hijrah ya biasa namanya ganti, padahal enggak, dia enggak terima. Wallahul musta'an. Wa rubbama law su'ila anhuma laqala haula'i khadamun indana. La haula wala quwwata illa billah. Ini mah levelnya udah bukan manusia kalau ini. Terkadang ada sebagian anak ketika circle-nya ya sudah high class, ketika ditanya kedua orang tua yang ada di rumahnya itu siapa, mereka jawab apa? Itu pelayan kami. Kalau ini bukan manusia, ini masih sinetron ini. Tapi ada enggak? Ada. Sekedar untuk punya inisiatif. Orang anak yang berbakti jangan punya inisiatif. Ini bapak saya, ibu saya. Enggak ada inisiatif ke sana. Sebagian orang terkadang enggak sampai kayak gini sih, cuman apa? Kalau bisa bapak ibu enggak usah keluar rumah. Nggak usah keluar kamar, tak belikan apa nanti di rumah aja di kamar. Aku pengen merlu kon manganing jaba karo sapa ora usah melu Pak, ora usah melu. Kesel. Padahal apa? Izin. Jadi memang kadang kita pintar kadang apa? Dan orang tua kita perlu kita tahu kalau orang tua kita itu enggak bodoh, orang tua kita itu cerdas. Wallahul musta'an. Karena mereka cerdas, akhirnya mereka enggak mendesak kita. Tapi kita bisa bayangkan rasa sakitnya seberapa besar. Nah, insyaallah itu masih beberapa kalimat. Poin ke-22 ini insyaallah kita lanjutkan pada hari Selasa. Wasitiyah insyaallah selama Ramadan kita liburkan, kita ganti fokus membaca kitab Uququl Walidain insyaallah. Jadi pelajaran Uququl Walidain insyaallah setiap hari Selasa dan Jumat jam 5 sore. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.